Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadla Fiati dari kelompok 3 akan menerangkan tentang materi mata kuliah penulisan karya ilmiah. Materi yang ketiga yang saya bahas tentang penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Di sini yang kita bahas pertama adalah ragam bahasa ilmiah. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari ragam bahasa ilmiah. Apa itu ragam bahasa ilmiah? Salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini dipersesuaikan dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan benarnya atau keilmiahannya. Nomor 2, pembahasan yang kita bahas kedua yaitu ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Nomor 1, penggunaan diksi yang tepat atau penggunaan pilihan kata yang tepat. Ciri yang kedua, penggunaan ejaan yang benar. Nomor 3, penggunaan kalimat yang efektif atau kalimat yang mudah dipahami. Nomor 4, penggunaan paragraf yang padu dan koherensi. Materi yang kedua yaitu penggunaan ragam bahasa ilmiah. Penggunaan dalam bahasa ilmiah yang disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, misalnya laporan penelitian, makalah, skripsi, disertasi, tesis, dan disertasi, adalah bersifat formal. Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa baku. Bahasa dalam percakapan sehari-hari serta percakapan lisan tidak tepat apabila digunakan untuk menyampaikan informasi dan konsep yang berkadar ilmiah. Nah, sekarang kita memasuki sifat-sifat bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Sifat bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah pertama adalah objektif. Bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggambarkan sesuatu pengalaman yang bagi semua khalayak pemakai bahasa, representasi pengalaman linguistik itu dipandang sama. Sebaliknya, bahasa subjektif itu menggambarkan suatu pengalaman oleh penulisannya yang berbeda dengan pengalaman yang dipahami oleh khalayak dalam memahami representasi pengalaman itu, karena penulis membawa pertimbangan sikap, pendapat, dan komentar pribadi. Jadi, keobjektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau minimalkan pendapat dan sikap pribadi tersebut, karena bahasa subjektif wujud dalam bentuk epitet atau ekspresi emosional, modalitas, proses mental, dan makna kognitif. Maka, keobjektifan dapat dicapai dengan meniadakan atau minimalkan penggunaan bahasa dengan ciri subjektif di atas. Hal ini, peneliti harus mempunyai sifat objektif daripada sifat subjektif. Kenapa?
Karena seorang peneliti itu harus menghasilkan kesimpulan yang baik dengan adanya dukungan data dan fakta tanpa harus mencampurkan dengan pendapat atau perasaan pribadi. Jadi sikap yang objektif itu harus dijunjung tinggi dalam memandang suatu masalah tertentu. Karena sikap objektif lebih pasti berkat adanya dukungan atau fakta bisa diyakini atau disangka. Sifat yang kedua yaitu impersona. Keimpersonaan bahasa memperlihatkan keterlibatan penulis artikel dalam teks artikel ilmiah yang disusunnya. Pada teks artikel ilmiah tidak digunakan untuk prawinasaya, kami, kita, atau penulis dengan tujuan untuk menghindari paparan persona subjektif. Meskipun kita akui bahwa karya ilmiah tidak wujud tanpa keterlibatan penulis, rekodnya ilmu menuntut agar teks keterlibatan itu tidak ditampilkan. Untuk mempertahankan keberadaan teks sehingga terlihat keterlibatan penulis digunakan kalimat pasif sebagaimana terlihat dalam contoh berikut. Bisa dilihat contohnya, sampel itu ditentukan secara acak, bukan, kata bukan, saya, kami, plus minus. Sifat bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketiga adalah teknis. Teknis dengan spesifikasinya, istilah teknis digunakan dalam artikel ilmiah. Tidak ada satu disiplin ilmu tanpa istilah teknis. Teknis maksudnya, dalam konteks tulisan istilah yang digunakan berhubungan dengan istilah dalam satu disiplin ilmu. Akan tetapi, penggunaan singkatan akronim yang belum lazim disarankan tidak digunakan. Penggunaan singkatan dilakukan dengan menampilkan bentuk penuh terlebih dahulu dari uraian akronim yang akan dibuat, diikuti bentuk singkatan dalam tanda kurung pertama. Dalam teks berikutnya, bentuk singkatan itu dapat digunakan secara konsisten. Sifat bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah keempat yaitu praktif. Praktisan bahasa artikel ilmiah ditandai dengan penggunaan teks yang ekonomis dan tidak taksa atau ambiguus. Sebagai contoh, kata diteliti dan digalakkan. Berdasarkan prinsip ini, dapat digunakan sebagai pengganti mengadakan penelitian dan naik daun karena bentukan pertama lebih ekonomis dan tidak mengandung ketaksaan. Namun, bentuk frase berdasar pada terdiri atas, sesuai dengan, bergantung pada, tidak dapat diubah menjadi berdasar, terdiri, sesuai, dan bergantung. Walaupun bentuk tersebut lebih singkat dan hemat, karena bentuk yang pertama merupakan bentuk yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Jadi, itu di antara sifat bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita yang bernama Karina Sirila. Syarat-syarat penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Ketepatan diksi atau pilihan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Dalam karya ilmiah, hendaknya digunakan kata yang bermakna denotatif, adalah makna sebenarnya yang dikandung oleh sebuah kata, yaitu makna yang mengacu pada suatu referen atau makna yang bersifat umum dan objektif. Dalam menetapkan diksi, sebaiknya juga dipilih kata yang sifatnya konkret. Kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, mobil, hangat, wangi, suara, dan sebagainya.
Masih dalam memilih diksi, hendaknya dalam menulis karya ilmiah digunakan kata yang sifatnya kajian atau ilmiah. Kata kajian atau ilmiah adalah kata-kata yang dipergunakan oleh para ilmuwan atau kelompok profesi tertentu, misalnya dalam makalah atau pembicaraan khusus. Contoh, bahasa populernya isi menjadi bahasa kajian atau ilmiahnya volume, tahap menjadi stadium. Keefektifan kalimat. Penggunaan kalimat dalam karangan ilmiah harus berupa kalimat yang efektif, yakni kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah tata bahasa, tidak berbelit-belit, tidak bertentangan dengan kebenaran nalar, dan ringkas. Kalimat yang efektif disusun dalam pengungkapan gagasan secara tepat, sehingga dapat dipahami secara tepat pula. Dalam kaitannya dengan penulisan karangan ilmiah, kita harus menggunakan kalimat yang tidak bermakna ganda, yaitu kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa, tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda. Berikut ini contoh lain kalimat yang kurang efektif. Jika bus ini mengambil penumpang di luar agen supaya melaporkan kepada kami. Kalimat ini kurang jelas. Maksudnya karena ada bagian yang dihilangkan atau tidak sejajar. Kalimat ini perlu diubah menjadi, jika bus ini mengambil penumpang di luar agen, Anda diharap melaporkannya kepada kami. Kelogisan paragraf. Paragraf merupakan suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang mengungkapkan pikiran atau topik dan berada di bawah tataran wacana. Paragraf memiliki potensi terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat tidak mengalami pengembangan. Setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran, atau ide. Dengan demikian, setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Dalam pembentukan paragraf yang baik, terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu unsur kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Unsur kesatuan paragraf mengisyaratkan pada adanya persyaratan bahwa suatu paragraf hanya memiliki satu topik, satu pikiran utama. Fungsi paragraf dalam hal ini adalah mengembangkan topik tersebut. Definisi. Definisi, selain menjelaskan istilah, juga bermanfaat untuk memperlancar penulisan karangan dan dapat pula sebagai batu loncatan untuk mengembangkan suatu gagasan atau ide pokok. Mengingat pentingnya pemberian definisi tersebut, maka dalam setiap kegiatan menulis atau menyusun karya ilmiah, penulis harus menggunakan definisi-definisi secara tepat. Menurut Suryaman tahun 2004, menyatakan bahwa definisi secara sederhana dapat diartikan sebagai penetapan atau pembatasan arti dari pemakaian kata, konsep, atau istilah. Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna atau pengertian suatu hal. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah selanjutnya adalah ketepatan penggunaan kaidah tata tulis bahasa Indonesia. Penulisan huruf. Huruf kapital. 1. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 2. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. 4. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. 6. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. 7. Huruf besar atau huruf kapital
dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 8. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang kedua, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ibu percaya engkau tahu. B. Kata turunan. 1. Imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bergelar, dibiayai, diperlebar, mempermainkan, menengok. 2. Awalan atau akhiran ditulis dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya kalau bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. 3. Kalau bentuk dasarnya berupa gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, memberitahukan, mempertanggungjawabkan. C. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. D. Gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majmu', termasuk istilah khusus. Bagian-bagiannya umumnya ditulis terpisah. Contoh, kambing hitam, meja tulis. 2. Gabungan kata, termasuk istilah kata yang mungkin menimbulkan salah baca, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh, alat pandang, dengar anak istri. E. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau susunan. Contoh, ayahku tinggal di Bandung, titik. Biarlah mereka duduk di sana, titik. B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Contoh, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agria. Catatan, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 1:35:20 atau artinya pukul 1:35:20. 2. Tanda koma. H. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli pena, kertas, tinta, dan penggaris. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contoh, saya ingin datang tetapi hari hujan. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh,
Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. D. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Contoh, saya tidak akan datang kalau hari hujan. E. Tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun, dan akan tetapi. Contoh, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. F. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Ali Jatamiana, Sultan Takdir, 1949, Tata Bahasa Baru Indonesia, Jilid 1 dan 2, di Jakarta, 2, PT Pustaka Rakyat, 3. Tanda titik 2. A. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. Contoh, kita sering memerlukan perabot rumah tangga, 2, kursi, meja, dan lemari. B. Tanda titik 2 dipakai jika serangkaian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, 2, kita memerlukan, 2, kursi, meja, dan lemari, C. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketua, 2, Tono. Sekretaris, 2, Dian. 4. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara-cara lama itu ada juga cara baru. 7. Tanda tanya. A. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? B. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 1683, tanda tanya. Contoh lagi, uangnya sebanyak 10 juta rupiah, tanda tanya, hilang. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa satuan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, alangkah seramnya peristiwa itu. Itu mungkin semuanya merupakan penggunaan bahasa dalam karya ilmiah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.